to the channel! As always, I'm Miss Ihad and today we're going to talk about indirect form of speech. Jadi friends, hari ini kita akan berbicara tentang indirect form of speech. Penasaran kan? Yuk kita simak aja videonya. Yang dimaksud dengan indirect form of speech ini, pertama speech seperti yang kita tahu adalah pembicaraan ya. Kalau indirect adalah secara tidak langsung, form adalah wujud. Jadi dapat disimpulkan bahwa indirect form of speech ini adalah suatu pembicaraan yang disampaikan secara tidak langsung. Dengan kata lain, indirect speech ini dikutip secara langsung, namun digambarkannya menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda. Oke? Nah, indirect form of speech ini juga menggunakan masa lampau. Oke? Supaya kita nggak bingung, kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, misalnya ada orang yang nitip pesan kepada kita untuk disampaikan ke orang lain ya. Misalnya di sini, untuk future tense. Seperti yang kita tahu, future tense itu digunakan saat kita mau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Belum terjadi tapi akan terjadi, oke? Contohnya di sini. Kalau formnya direct, kita menggunakan contohnya di sini, kalau formnya direct atau secara langsung seperti ini, menggunakan kutipan. Jessica berkata, I will go to school tomorrow. Aku akan pergi ke sekolah besok. Aku akan, oke? Di sini, will ini menggambarkan bahwa kejadian ini akan terjadi. Bahwa Jessica akan pergi ke sekolah besok, oke? Nah, bagaimana kita merubahnya ke form yang indirect, yang tidak langsung? Kita ingin mengucapkan hal ini, menyampaikan hal ini kepada orang lain, oke? Sehingga pembicaraan itu secara tidak langsung. Kita dapat bicara seperti ini. Jessica said that, oke? Jessica berkata bahwa, oke? Dan ingat tadi yang sudah Miss katakan, saat kita menggunakan indirect form of speech, kita memundurnya ke masa lampau. Oke, tensesnya menggunakan masa lampau seperti di sini. Jessica said that she would. Oke. Kan di sini kutipannya dari Jessica langsung. Jessica berbicara langsung bahwa dia bilang gini, I will go to school tomorrow. Aku akan pergi besok ke sekolah. Oke. Tapi di sini Jessica berkata bahwa dia akan, oke? Bentuk masa lampau dari will dapat berupa would, oke? Jessica said that she would go to school tomorrow. Nah, gitu. Jadi tidak perlu diadakan kutipan lagi karena di sini kita sudah menggunakan that dan di sini sudah menggunakan would. Oke, jadi indirect form ini bersifat, kalimat ini bersifat indirect. Oke, itu adalah tadi future tense. Oke, tense yang untuk menyatakan hal yang akan terjadi. Bagaimana untuk present tense? Oke, kita sudah tahu kan present tense. Present tense adalah untuk kalimat yang menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang atau sebuah kebiasaan atau pula sebuah fakta. Oke? Di sini contohnya, Jenna berkata, oke? Dalam kutip, I go to the supermarket today. I go to the supermarket today. Aku pergi ke supermarket hari ini. Oke? That is a present tense. Itu sifatnya sekarang kan, present tense. Oke? Nah, bagaimana jika kita mau mengucapkannya ke orang lain, memberikan informasi bahwa Jenna ini telah pergi ke supermarket hari itu, gitu ya. Kita dapat bilang gini, Jenna said that, oke, sama juga ya. Jenna berkata bahwa, oke, that di sini berfungsi untuk menceritakan bahwa itu bahwa, oke, artinya bahwa. Jenna said that she went to the supermarket that day. Oke, di sini kita menggunakan masa lampaunya.
Oke. Jika di future tense kita menggunakan will, lalu masa lampaunya kita menggunakan would. Nah, untuk present tense kita menggunakan di sini verb 1. Lalu kita menggantinya ke verb yang kedua. Oke? Jenna said, I go to the supermarket today. I go. Oke? Action verbnya ini bersifat verb yang pertama. Oke? Yang untuk present. Sekarang terjadinya. Tapi di sini she went. Dia telah pergi. Oke? Ini bersifat past tense. Oke? To the supermarket that day. Hari itu. Hari itu Jenna berkata bahwa dia pergi ke supermarket. Oke? Nah, friends, selanjutnya tadi kan udah future tense, udah present tense. Bagaimana untuk past tense? Oke? Oke, coba kita lihat dulu contohnya ya. Nana said you didn't go to school yesterday. Nana berkata, kamu tidak pergi ke sekolah kemarin. Oke? Di sini didn't udah menjadi verb kedua ya. Didn't udah menjadi verb kedua. Jadi ini udah terjadi di masa lampau. You didn't go to school. Oke? Kalau versi sekarangnya itu kan you don't go to school. Tapi ini sudah di masa lampau. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk indirect form of speech ini kita undurkan lagi ke masa lampaunya. Oke? Kalau sudah pas, sudah masa lampau di sini kita mengundurkannya kemana lagi? Yap, jadi kita undurkan ke perfect tense. Jika friends belum menonton video tentang perfect tense, bisa langsung klik link di atas ini ya. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana dengan indirect form dari kalimat direct ini? Kita lihat. Nana said that you hadn't come to school yesterday. Okay, you see what we did there? Hadn't come. Ini adalah perfect tense. Yang awalnya verb kedua menjadi verb yang verb ketiga. Okay, menjadi past participle. Okay, you get it? If it's past tense, jadi perfect tense. If it's future tense, menjadi present tense, and so on. Oke, friends, sebelum diakhiri, di sini ada latihan. Miss mau friends mengerjakannya, menjadikan kalimat direct ini menjadi indirect di kolom komentar di bawah. Oke? If you like this video, don't forget to press the like button, subscribe if you haven't already, and press down the notification bell below. Okay, I'll see you next time. Goodbye.